Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh mahasiswa. Untuk perkuliahan kali ini saya kembali akan mengirimkan video ya penjelasan mengenai analisis kinerja bank. Ya baik teman-teman mahasiswa semua, tolong nanti materi ini betul-betul dipelajari ya, karena di ujian akhir maupun di responsi maupun ujian akhir ini akan banyak perhitungan yang akan saya ambil dari perhitungan kinerja bank. Nanti di kinerja bank ini kita ingin melihat ya sama seperti kinerja perusahaan, namun ada sedikit atau ada beberapa perbedaan mengenai kinerja hampir sama, tapi mungkin indikator-indikatornya agak sedikit berbeda dengan kinerja perusahaan. Oke, analisis yang pertama ini di perusahaan juga ada ya, namanya analisis rasio likuiditas ya. Seperti yang sudah teman-teman mahasiswa ketahui semua ya, yaitu analisis rasio likuiditas ialah analisis yang dilakukan untuk menilai kemampuan bank ya dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang sudah jatuh tempo. Indikatornya macam-macam di sini. Yang pertama ada cash ratio, ada reserve requirement, ada loan to deposit ratio, ada loan to asset ratio, dan rasio kewajiban bersih call money. Oke, cash ratio. Cash ratio adalah alat liquid terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun bank dan harus segera dibayar. Ya, rasio ini mengukur apa sih? Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah pada saat ditarik dengan menggunakan alat liquid yang dimilikinya. Alat liquid itu apa, Bu? Nah, alat liquid ini di sini ada uang kas ditambah rekening giro pada Bank Indonesia. Semakin tinggi rasio ini, semakin bagus, berarti semakin tinggi pula kemampuan likuiditas bank. Rumus cash ratio apa? Di sini alat liquid dibagi dengan pinjaman yang harus segera dibayar. Kemudian yang kedua adalah reserve requirement. Reserve requirement atau likuiditas wajib minimum ialah simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk giro di Bank Indonesia bagi semua bank. Rumusnya ialah jumlah alat liquid dibagi dengan jumlah dana pihak ketiga dikali 100%. Nah, keterangannya di sini alat liquid apa? Yaitu kas ditambah giro di Bank Indonesia. Dana pihak ketiga, seperti teman-teman sudah tahu ya, giro, deposito, dan tabungan ya. Lalu kemudian ada loan to deposit ratio. Nah, ini rasio yang cukup familiar, teman-teman mahasiswa semua ya. Ini biasanya banyak digunakan sebagai indikator dari rasio likuiditas bank. Nah, rasio ini apa sih? Adalah rasio seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Rumusnya jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan total dana pihak ketiga dikali 100%. Loan to deposit ratio sendiri atau LDR kita istilahnya, yaitu dia ingin mengetahui sejauh mana kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Ya, jadi LDR yang aman berapa sih? Ya, kalau bisa di bawah 110% ya. Jadi jangan sampai ya kalau terlalu sedikit dana pihak ketiga itu dimanfaatkan maksudnya disalurkan sebagai kredit, ya bank rugi juga kan, dananya banyak yang menganggur. Tapi kalau terlalu banyak ya seluruh dana pihak ketiganya dialokasikan untuk kredit, nanti dia likuiditasnya akan keteteran. Nah, ya. Jadi ya ini harus dijaga, bank betul-betul harus memaintain ya supaya rasio LDR-nya ini tetap berada pada ambang batas yang aman. Lalu selain LDR juga ada loan to asset ratio. Di sini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank ya, yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Kalau tadi loan to deposit ratio, kalau ini pembaginya beda. Kalau LDR pembaginya adalah total dana pihak ketiga
Kalau LAR atau loan to asset ratio, pembaginya adalah jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan pembaginya adalah total aset dikali 100%. Semakin tinggi rasio ini semakin bagus, ya, karena berarti kemampuan bank untuk bukan kemampuan bank ya, berarti di sini asetnya bisa, ya, kemampuan untuk masih bisa menopang, ya, untuk memenuhi permintaan kredit. Lalu ada rasio kewajiban bersih, yaitu call money. Rasio kewajiban bersih call money, yaitu presentasi dari rasio ini menunjukkan besarnya kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar atau aktiva paling liquid bank, ya. Semakin kecil nilai rasio ini, likuiditas bank dikatakan cukup baik karena bank dapat segera menutup kewajibannya dalam pasar uang antar bank. Ini call money, teman-teman semua tahu enggak ini? Mudah-mudahan masih ingat ya call money ini apa ya? Call money ini terkait dengan pinjaman antar bank, ya. Oke, rumusnya apa? Rumus dari rasio kewajiban bersih call money ialah kewajiban bersih call money dibagi aktiva lancar dikali 100%. Oke, rasio yang berikutnya ialah analisis rasio rentabilitas. Ya, analisis rasio rentabilitas ini kalau di perusahaan kita mungkin menggunakan istilahnya yaitu analisis rasio profitabilitas, ya, sama ya. Intinya di sini mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas. Rasionya macam-macam dan cukup familiar, ada ROA, return on asset, return on equity, rasio biaya operasional, dan net profit. Return on asset, ini rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Ya, ini cukup familiar ya teman-teman ya, rumusnya laba bersih dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu ada return on equity, yaitu perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Ya, ini rasio yang paling banyak diamati oleh pemegang saham, ya, serta investor, ya, yang ingin kalau di pemegang saham dan terutama investor yang ingin membeli saham, ini biasanya yang dilihat atau dicek dulu ROI-nya, ya. Oke, rumusnya yaitu laba bersih dibagi modal sendiri kali 100%. Lalu ada rasio beban operasional. Ini BOPO ya istilahnya ya, beban operasional dibagi pendapatan operasional. Rasio ini untuk mengukur apa? Sebenarnya rasio ini untuk mengukur tingkat efisiensi bank. Ya, rumusnya biaya beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Nah, kalau ini agak hati-hati ya, semakin tinggi rasio ini berarti semakin kurang bagus. Ya, semakin kecil rasio BOPO semakin baik. Lalu kemudian ada net profit margin. Ya, di sini menggambarkan tingkat keuntungan laba yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. Rumusnya laba bersih dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Oke, rasio yang berikutnya, ya, yaitu analisis rasio solvabilitas. Ini rasio hutang ya, solvabilitas rasio hutang, ya. Kita lihat di sini ya. Atau rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, ya. Di sini ada capital adequacy ratio, ada debt to equity ratio, dan ada long term debt to asset ratio. Capital adequacy ratio atau CAR, ini ya, rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko. Contohnya yang mengandung risiko itu apa? Kredit, penyertaan, surat berharga, ya, ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank. Di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain sebagainya. Rumusnya, modal bank dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko
dikali 100%. Ini teman-teman semua kita sudah pernah menghitung ATMR ya. Jadi saya harap ini sudah paham. Ya, cara menghitung ATMR sudah pernah saya berikan sebelum ujian tengah semester. Untuk dilihat kembali ya. Perhitungan CAR pun sudah pernah kita lakukan ya bersama-sama pada materi sebelum ujian tengah semester. Lalu ada debt to equity ratio. Ya, ini rasio hutang dibagi dengan jumlah modal sendiri. Yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup sebagian atau seluruh hutangnya. Nah, ini sama baik jangka pendek maupun jangka panjang yang berasal dari dana modal sendiri. Ya, ini istilahnya DER. Lalu ada long term debt to asset ratio. Long term debt to asset ratio, rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank dibiayai atau dananya diperoleh dari sumber-sumber hutang jangka panjang. Rumusnya, hutang jangka panjang dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Nah, setelah ini mohon teman-teman semua untuk mulai coba mengerjakan soal ya per kelompok. Setelah itu nanti coba untuk dikumpulkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.